pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke. Terima kasih untuk adik-adik selama mau ikut mengikuti layanan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai layanan kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari adik-adik memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Baik, Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelumnya, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nona. Oke, baik adik-adik, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Apa semuanya masuk? Semuanya masuk. Oke, jadi sebelum kita mulai layanan kita hari ini, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena mungkin adik-adik ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Belum. Oke, jadi perkenalkan, nama Ibu Florentina Widiati, biasa dipanggil Ibu Putri. Halo, Ibu. Oke, sebelum kita masuk layanan kita hari ini, Ibu ada menyiapkan satu SPG. Jadi Ibu meminta adik-adik untuk berdiri. Kita sama-sama SPG terlebih dahulu. Oke. Jadi SPG-nya itu adalah sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Jadi nanti adik-adik diminta menjadi dua kelompok. Jadi kelompok saya pada Ibu dan saya kiri Ibu. Jadi adik-adik berdiri berbaris. Oke. Jadi ketika Ibu bilang sesungguhnya maju-maju, berarti adik-adik lompat ke depan. Maju-maju berarti lompat ke depan. Ya, terus kalau Ibu bilang mundur-mundur berarti lompatnya mundur-mundur. Kalau Ibu bilang tidak sesungguhnya berarti kebalikan dari itu. Berarti kayak Ibu bilang maju-maju, adik-adik Mundur-mundur. Oke, pintar. Jadi ikuti apa yang Ibu omongin. Jadi Ibu bilang konsentrasi, kalau Ibu bilang konsentrasi, Ibu bilang sesungguhnya, kan Ibu bilang sesungguhnya. Maju lagi saat maju. Nanti kan lompat mundur, maju lagi. Oke, jadi kita kasih glory dengan Oke, jadi kita mulai ya. Ya, Ibu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sesungguhnya maju-maju, Maju-maju. mundur-mundur, Mundur-mundur. tidak sesungguhnya, Tidak sesungguhnya. mundur-mundur, Maju-maju. maju-maju, Mundur-mundur. Oke, kalian sangat kompak hari ini. Oke, baik. Jadi tujuan layanan kita hari ini, di mana adik-adik atau peserta didik dapat memahami pengertian, penyebab, terus jenis-jenis, serta mampu menganalisis dan menerapkan cara penyelesaian terhadap materi agresivitas. Jadi materi kita hari ini yaitu jadilah keren tanpa kekerasan. Langsung saja pengertian agresivitas. Jadi agresivitas adalah perilaku yang bertujuan untuk melukai atau merugikan orang lain. Jadi agresivitas adalah perilaku yang ditunjukkan untuk memberikan rasa sakit, menyerang atau merusak benda baik secara fisik maupun non fisik. Yang berikut jenis-jenis agresivitas. Jadi jenis-jenis agresivitas di sini ada 3 jenis, yaitu agresivitas fisik, agresivitas verbal, dan agresivitas pasif. Jadi agresivitas fisik yaitu melibatkan tindakan fisik yang bertujuan untuk melukai atau merusak. Contohnya seperti kayak memukul, menendang, mendorong atau merusak barang milik orang lain. Yang berikut agresivitas verbal.
agresivitas verbal yaitu melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyerang atau melukai perasaan orang lain. Contohnya seperti kayak hinaan, ejekan, ancaman, gosip negatif, atau ucapan sarkastik yang menyakitkan. Yang berikut agresivitas pasif, yaitu perilaku tidak langsung yang bertujuan untuk menghambat atau melukai tanpa konfrontasi terbuka. Contohnya seperti mengabaikan seseorang, memberikan perlakuan dini, menyabotase pekerjaan, atau menunda tugas penting dengan sengaja. Yang berikut penyebab agresivitas. Jadi penyebab agresivitas ini yaitu bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal di sini yaitu penyebab agresivitas yang berasal dari dalam diri. Di sini contohnya seperti emosi negatif seperti marah atau frustasi. Nah, ini contohnya seperti seorang yang tidak dapat mengontrol kemarahannya mungkin melampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang lain. Yang kedua, kurangnya keterampilan mengelola emosi. Jadi keterampilan mengelola emosi di sini di mana individu yang tidak memiliki keterampilan regulasi emosi cenderung bereaksi agresif terhadap situasi yang sulit. Contohnya seperti kesulitan menahan diri saat merasa tertekan. Yang berikut faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab agresivitas yang dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor luar, seperti lingkungan yang penuh kekerasan. Mana kayak seseorang yang tinggal di lingkungan dengan norma kekerasan yang tinggi atau sering terbakar konflik dapat membentuk perilaku yang agresif. Contohnya seperti anak yang tumbuh di keluarga yang sering bertengkar mungkin meniru perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tua yang tersebut. Yang berikut pengaruh media. Pengaruh media di sini yaitu paparan terhadap konten kekerasan di media sosial seperti kayak film, video game atau berita dapat menormalisasi agresivitas. Contohnya seperti seseorang yang terbiasa menonton film kekerasan mungkin menganggap kekerasan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah. Ya, materi kita pada hari ini. Jadi di sini mungkin ada adik-adik ada yang ingin mau bertanya, dipersilakan. Tidak lagi, Bu. Oke, karena sudah ada di sini Ibu ada menyiapkan 2 pertanyaan. Jadi di sini Ibu meminta adik-adik duduk dalam kelompok kecil. Jadi Ibu mau bertanya. Oke, jadi di sini Ibu ada menyiapkan 2 pertanyaan. Jadi nanti adik-adik menjawab, maju dan menjawab di depannya. Bisa? Oke, adik-adik bisa menjelaskan. Oke, baik adik-adik. Apakah sudah untuk kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Untuk kelompok 2? Belum, Ibu. Sedikit lagi, Ibu. Oke, kita tunggu dari kelompok 2 ya. Oke, Ibu. Oke, adik-adik, apakah sudah dari kelompok 1, 2 sudah? Sudah, ya, Ibu. Oke, jadi beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Baik, sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan apa dampak negatif dari perilaku agresif terhadap korban maupun pelaku. Jadi dampak negatifnya tersebut terbagi menjadi 2, yaitu dampak terhadap internal maupun eksternalnya. Di mana bagi korbannya itu dia akan menjadi depresi
karena dengan kejadian yang menimpa dirinya tersebut, dia akan menjadi rasa takut, cemas, gugup, dan hal tersebut akan membuat dia trauma. Sedangkan bagi pelakunya, yaitu di mana dia akan dijauhi, dimusuhi oleh orang lain maupun orang-orang yang ada di sekitarnya karena berlaku agresifnya tersebut. Kalau eksternalnya itu ibu, di mana korbannya itu menjadi sulit bergaul karena dia memiliki pikiran bahwa semua orang akan melakukan hal yang sama atau memiliki tindakan agresif, di mana dia juga akan sulit bergaul. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena ada rasa trauma di dalam dirinya. Yang kedua itu di mana bagi pelaku maka dia akan dijauhi oleh masyarakat, dia juga akan mendapatkan sanksi sosial maupun dicemoohkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekian dari kami. Oke, terima kasih Adi. Mari kita berikan aplaus kepada. Oke, berikut Ibu memberi kesempatan kepada kelompok 2. Baik Ibu, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu, di mana pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola emosi agar tidak memicu agresivitas? Di mana langkah-langkah yang pertama yaitu kenali pemicu, yaitu dengan sadari apa yang membuat kita marah. Yang kedua, latih kesadaran diri, di mana perhatikan respon tubuh terhadap emosi. Yang ketiga, atur nafas, yaitu tarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Yang keempat, tunda reaksi, di mana beri jeda sebelum merespon situasi. Yang kelima itu ubah pola pikir, yaitu dengan fokus pada solusi bukan masalah. Dan yang terakhir itu ekspresikan secara sehat, di mana sampaikan emosi dengan tenang dan jelas. Oke, baik, terima kasih Adi. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, jawaban kalian sangat bagus-bagus dan benar apa yang dikatakan dari Adi. Sekali lagi Ibu meminta kita untuk memberikan aplaus untuk diri kita masing-masing. Adik-adik bisa kembali duduk semua. Oke, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu ada menyiapkan LKPD. Jadi nanti adik-adik diminta untuk mengisi LKPD tersebut sesuai dengan apa yang adik-adik sesuai dengan adik-adik ya. Yaitu jadi nanti adik-adik mengisi di situ identitasnya sesuai dengan adik-adiknya, nama, kelas, jangan lupa diisi ya. Oke. Nanti kalau sudah Ibu minta salah satu untuk mengumpulkan di depan. Oke, Bu. Sudah Bu? Oke, salah satu bisa membantu Ibu mengisi Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, di sini juga Ibu ada menyiapkan evaluasi hasil. Jadi nanti adik-adik diminta membaca terus mencentang jawaban situ ya. Jadi di situ ada pokoknya sesuai dengan petunjuk. Nanti adik-adik contoh menulis identitas. Baik Ibu. Lalu nanti mencentangnya di situ ada SS, S, CS dan SS. Jadi SS itu sangat sesuai, S itu sesuai, TS itu tidak sesuai, dan STS itu sangat tidak sesuai. Jadi adik-adik mencentang sesuai. Oke, Bu. Nanti yang sudah sama kuliah, salah satu adik-adik untuk mengumpulkan di depan ya. Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Aku bisa. Masih kok.
yaitu agresivitas. Saya Ibu. Oke Nona, yang di depan silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari materi layanan hari ini adalah kesimpulan terkait dengan materi layanan yang telah Ibu berikan, yaitu di mana perilaku agresif adalah perilaku yang dilakukan seseorang dengan secara berlebihan berupa kejahatan, kekerasan, bisa memukul, menyakiti seseorang, dan dampaknya itu dapat mempengaruhi mental, psikis pada korban yang menerima perilaku agresif. Oke, terima kasih untuk adik Helen. Mari kita tepuk tangan dulu untuk adik Helen.